Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD selaku dosen Bahasa Indonesia. Saya Widiawati Hermawan dari kelas 1B Administrasi Negara ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas EKT 2 yang berjudul Administrasi Perpajakan. Pengertian pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecil pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran baik untuk pembiayaan bangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Bagi negara ini, pajak memiliki kontribusi yang besar sehingga warga negara yang baik adalah mereka yang memiliki kepatuhan yang tinggi untuk membayar pajak. Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadinya tax gap. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak PASMI 2013. Kemudian ada fungsi pajak. Fungsi pajak menurut Rahman dalam Berhidayah 2015 yaitu yang pertama ada fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Yang kedua ada fungsi mengatur melalui kebijaksanaan pajak, pemerintahan dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dengan fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada fungsi stabilitas, yaitu pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat ada fungsi retribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Kemudian ada syarat pemungutan pajak atau tarif pajak. Yang pertama ada pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Yang kedua tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomi. Yang ketiga ada sistem pemungutan pajak harus lebih sederhana. Yang keempat ada pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Yang kelima ada pemungutan pajak harus lebih efisien atau syarat finansial. Kemudian ada pengelompokan pajak. Yang pertama ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan atau PPh, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai dan bea materai, bea cukai, bea impor dan ekspor. Kemudian ada sistem administrasi perpajakan modern. Yang pertama ada sistem informasi perpajakan atau SIP, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan akun representatif dan complaint center untuk menampung keberatan wajib pajak. Hal lain yang perlu diketahui adalah sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru, diantaranya melalui pengembangan sistem informasi perpajakan atau SIP. Yang kedua ada sistem administrasi perpajakan terpadu atau SAPT, dikendalikan oleh cash management system dan workflow sistem dengan berbagai modul otomatis kantor serta berbagai pelayanan dengan basis e-system seperti ESPT, e-filing, e-payment, e-registration, dan counseling yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Setiana 2010. Tata cara pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo 2016 8-10, tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 style seal. Yang pertama ada style seal nyata atau real style seal, yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua ada style seal anggapan atau fictive style seal, yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan 1 tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang berutang untuk tahun yang berjalan. Kemudian yang ketiga ada style seal campuran, di mana style seal ini merupakan kombinasi antara style seal nyata dan style seal anggapan, yaitu pada awal tahun besaran pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan dan kemudian pada akhir tahun besaran pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian ada modernisasi sendiri meliputi 3 hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi, dan pengawasan. Yang pertama ada reformasi kebijakan ditempuh melalui amandemen UU Perpajakan, yakni UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak tidak langsung. Kemudian yang kedua ada reformasi administrasi terkait organisasi, teknologi informasi, dan sumber daya manusia. Yang ketiga ada bidang pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional. Di bidang pengawasan dibangun bank data perpajakan nasional sebagai upaya menyeimbangkan pelaksanaan sistem pemungutan pajak. Kesimpulan,
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak terhutang sesuai Undang-Undang Perpajakan termasuk pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan, dan kegiatan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, serta taat peraturan perundang-undangan perpajakan. Perkembangan organisasi mempermudahkan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak patuh. Perkembangan teknologi modern ikut membawa kemajuan di bidang perpajakan dengan munculnya e-filing atau e-filing dapat membantu wajib pajak mendaftar dan mengisi formulir SPT tanpa harus menghabiskan waktu untuk mengantri di kantor pelayanan pajak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.